Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia, dan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau buffer. Ketika kita menghitung pH larutan penyangga, yang harus difahami bahwa penyangga ada dua jenis. Yang pertama adalah penyangga asam, yang merupakan campuran antara asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi. Lalu yang kedua ada penyangga basa yang dibentuk dari campuran antara basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasi. Penyangga asam yang dihitung adalah konsentrasi H+ dengan rumus Ka dikali mol asam dibagi mol garam, dan penyangga basa yang dihitung adalah konsentrasi ion hidroksida atau OH- dengan rumus Kb dikali mol basa dibagi dengan mol garam. Contoh misalnya, berapakah pH campuran antara 0,2 mol CH3COOH dengan 0,1 mol CH3COONA jika diketahui harga tetapan kesetimbangan CH3COOH besarnya adalah 1 kali 10⁻⁵. Nah, pada campuran ini dibentuk dari campuran antara CH3COOH yang merupakan asam lemah dan CH3COONA yang merupakan garamnya. Berarti campuran ini akan menghasilkan buffer dengan sifat asam. Maka kita harus menghitung konsentrasi ion H+, yaitu Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya besarnya 1 kali 10⁻⁵, kemudian mol asamnya diperoleh dari mol CH3COOH dan mol garam diperoleh dari mol CH3COONA, sehingga konsentrasi H+-nya merupakan perkalian antara 1 kali 10⁻⁵ dikali 0,2 mol dibagi 0,1 mol. Hasilnya H+ sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Setelah itu kita mencari nilai pH. pH rumusnya tetap sama, yaitu negatif log konsentrasi H+. Kemudian menjadi negatif log 2 kali 10⁻⁵, dan hasilnya pH-nya sebesar 5 dikurangi dengan log 2. Contoh lain, berapa pH campuran antara 200 ml HCOOH 0,1 molar dengan 100 ml NaOH 0,1 molar? Jika diketahui nilai Ka dari HCOOH besarnya 2 kali 10⁻⁴. Nah, pada soal ini merupakan campuran antara HCOOH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Artinya, ketika buffer dibentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa kuat, maka jumlah mol asam lemah harus lebih besar daripada jumlah mol basa kuat, atau disebut dengan jumlah mol asam lemahnya berlebih. Langkah pertama kita hitung terlebih dahulu jumlah mol dari HCOH dengan rumus M kali V. M itu konsentrasi dan V itu volume. Maka kemudian kita hitung sehingga mendapatkan hasil mol HCOH besarnya adalah 20 milimol. Nah, kenapa di sini hasilnya 20 milimol dengan satuan milimol? Karena volume yang digunakan satuannya adalah mililiter. Selanjutnya kita cari mol dari NaOH atau si basa kuatnya. Dan hasilnya mol NaOH-nya sebesar 10 milimol. Hasilnya ternyata jumlah mol asam lemah lebih besar daripada jumlah mol basa kuat. Berarti mol asam lemah berlebih, sehingga dapat menghasilkan campuran yang menjadi larutan penyangga atau buffer. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan reaksi antara HCOH dengan NaOH sehingga menghasilkan HCOONA dan H2O. Lalu kita hitung berapa jumlah mol mula-mula. Jumlah mol mula-mula adalah jumlah mol yang tersedia. Dengan jumlah mol HCOH besarnya 20 milimol, kemudian NaOH-nya besarnya 10 milimol. Untuk HCOONA dan H2O pada mula-mula belum tersedia. Lalu kita hitung berapa mol bereaksi. Mol bereaksi ini didapat dari jumlah mol yang lebih sedikit, karena jumlah mol yang lebih sedikit akan menjadi sebagai reaksi pembatas. Nah, di sini ternyata jumlah mol yang sedikit adalah NaOH. Jadi, yang bereaksi kita gunakan jumlah mol yang sama dengan jumlah mol NaOH, yaitu 10 milimol. Lalu untuk yang lain, HCOOH dan yang lain, kita lihat perbandingan koefisiennya.
Karena semua koefisiennya 1, maka jumlah mol yang bereaksi sama dengan jumlah mol NaOH, yaitu 10 milimol, HCONa juga 10 milimol, dan H2O adalah 10 milimol. Kemudian kita hitung berapa jumlah mol yang bersisa. Untuk HCOH, mula-mula tersedia 20 milimol, yang bereaksi 10 milimol, maka bersisa 10 milimol. Untuk NaOH tidak ada yang bersisa, untuk HCONa bersisa 10 milimol, dan H2O bersisa 10 milimol. Nah, untuk menghitung pH buffer, yang kita gunakan adalah mol sisa dari asam lemahnya dan mol yang terdapat pada garamnya. Jadi, pada saat menghitung H+, maka jumlah mol yang kita gunakan adalah mol sisa asam lemah sebesar 10 milimol dan mol garam 10 milimol. Lalu kita hitung. Dengan menghitung konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam, Ka diperoleh dari soal 1 kali 10 pangkat min 4, kemudian mol asam diperoleh dari sisa 10 milimol dibagi dengan 10 milimol, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita hitung pH. pH rumusnya negatif log konsentrasi H+, berarti negatif log 1 kali 10 pangkat min 4, maka pH sama dengan 4 min log 1. Seperti kita ketahui bahwa log 1 sama dengan 0, berarti nilainya pH-nya sama dengan 4. Contoh lain, berapa pH campuran antara 0,2 mol NH3 dengan 0,1 mol NH4Cl? Nah, untuk ini, soal ini, campuran yang terjadi adalah campuran antara NH3 yang merupakan basa lemah dengan NH4Cl yang merupakan garamnya. Berarti, campuran ini akan menghasilkan buffer yang sifatnya adalah basa. Maka kita hitung yang pertama adalah konsentrasi OH-nya dengan rumus Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kb-nya besarnya 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol basa diperoleh dari mol NH3 sebesar 0,2 mol, dan mol garam diperoleh dari mol NH4Cl sebesar 0,1 mol. Didapatlah hasil OH-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 5. Lalu, kemudian setelah mendapatkan OH, kita cari pOH terlebih dahulu. Negatif log 4 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5 min log 4. Setelah mendapatkan nilai pOH, barulah kita mencari nilai pH. pH rumusnya 14 dikurangi pOH, berarti 14 dikurangi 5 min log 4. Hasilnya sama dengan 9 plus log 4. Soal selanjutnya adalah berapa pH campuran antara 200 ml NH3 yang merupakan basa lemah dengan 100 ml HCl 0,2 molar yang merupakan asam kuat. Diketahui KbNH3 besarnya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, campuran ini merupakan campuran dari basa lemah dengan asam kuat. Untuk campuran dari basa lemah dengan asam kuat, syarat menjadi buffer adalah jumlah mol basa lemahnya harus berlebih atau lebih besar daripada jumlah mol asam kuatnya. Maka kita hitung dulu masing-masing jumlah mol NH3 dan jumlah mol HCl. Untuk jumlah mol NH3 diperoleh besarnya 200 ml dikali 0,2, hasilnya 40 milimol. Untuk mol HCl diperoleh hasilnya 100 ml dikali 0,2, hasilnya 20 milimol. Langkah selanjutnya kita buat reaksi kembali antara NH3 dengan HCl sehingga menghasilkan NH4Cl. Mula-mula tersedia NH3 40 milimol, HCl 20 milimol, NH4Cl belum tersedia. Nah, pada saat bereaksi, kita ambil atau kita gunakan jumlah mol yang lebih sedikit sebagai reaksi pembatas, yaitu jumlah mol HCl 20 milimol. Maka untuk NH3 dan NH4Cl, karena koefisiennya semua sama, maka yang bereaksi pun sama besarnya 20 milimol. Nah, pada saat bersisa, NH3 masih tersedia 20 milimol, HCl habis, NaCl tersedia 20 milimol. Kemudian untuk menghitung pH, yang kita gunakan data dari jumlah mol sisa pada basa lemah NH3 20 milimol dan mol garamnya NH4Cl sebesar 20 milimol. Lanjut, kita cari konsentrasi OH-.
karena di sini buffer yang dihasilkan sifatnya basa, yaitu Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Kb-nya besarnya 2 kali 10 pangkat min 5, mol basa yang diperoleh dari sisa pada reaksi sebesar 20 milimol, dan mol garam juga 20 milimol. Hasilnya OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga pOH-nya sama dengan negatif log 2 kali 10 pangkat min 5, atau menjadi 5 min log 2. Lalu kita cari pH dengan mengurangi antara 14 dengan pOH. Jadi 14 dikurangi dalam kurung 5 min log 2, sehingga hasilnya adalah 9 plus log 2. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.